Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal terkait materi tuli ya teman-teman. Nomor 1, istilah identifikasi secara umum mengacu pada pengertian A. Memberikan perhatian khusus, B. Kenali anak berkebutuhan khusus, C. Mendaftar anak-anak berkebutuhan khusus, atau D. Menyeleksi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi itu tentunya kenali ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kenali anak berkebutuhan khusus. Adapun penjelasannya, identifikasi yang dilakukan untuk kenali keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus berorientasi pada ciri-ciri atau karakteristik ada pada seorang anak yang mencakup kondisi fisik, kemampuan intelektual, komunikasi, maupun sosial emosional, menurut Dudi Gunawan tahun 2011. Nomor 2, langkah awal yang harus dilakukan guru dalam memberikan layanan pada anak berkebutuhan khusus adalah A. Melakukan bimbingan, B. Memberikan perlakuan khusus, C. Melakukan identifikasi, atau D. Melakukan tes kecerdasan. Tentu langkah awal lagi-lagi identifikasi. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan identifikasi. Adapun penjelasannya, apabila seseorang akan melaksanakan asesmen, maka terlebih dahulu ia harus melaksanakan identifikasi. Hal ini merujuk pada pendapat Lewis dan Dorlat tahun 1989 dalam Yosvan Aswandi tahun 2005 yang menyatakan bahwa identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului asesmen. Jadi sebelum melaksanakan asesmen, kita harus melaksanakan identifikasi terlebih dahulu. Nomor 3, identifikasi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah. Dilakukan berorientasi pada A. Kemampuan anak, B. Usia anak, C. Prestasi belajarnya, D. Karakteristiknya. Tentu jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, karakteristiknya. Karena identifikasi itu berdasarkan ciri dan karakteristiknya. Adapun penjelasannya, identifikasi yang dilakukan untuk kenali keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus berorientasi pada ciri-ciri atau karakteristik ada pada seorang anak yang mencakup kondisi fisik, kemampuan intelektual, komunikasi, maupun sosial emosional, menurut Dudi Gunawan tahun 2011. Nomor 4, sasaran observasi dalam identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah adalah A. Karakteristik fisik dan mental, B. Perbedaan perilaku anak, C. Prestasi belajar anak, D. Respon anak terhadap sesuatu. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, karakteristik fisik dan mental.
Nah, ini masih sama penjelasannya seperti yang tadi. Identifikasi yang dilakukan untuk menemukan keberadaan anak berkebutuhan khusus berorientasi pada ciri-ciri atau karakteristik ada pada seorang anak yang mencakup kondisi fisik, kemampuan intelektual, komunikasi, maupun sosial emosional. Menurut Dudi Gunawan tahun 2011. Nomor 5. Melihat adanya keanehan perilaku seorang siswa dalam membaca, seorang guru menduga siswa tersebut termasuk berkebutuhan khusus. Ini berarti guru telah melakukan A. Observasi siswa, B. Pemetaan kondisi siswa, C. Diagnosis siswa, atau D. Identifikasi. Di sini ada kata-kata menduga. Nah, menduga ini berarti identifikasi. Jawaban yang tepat adalah D. Identifikasi siswa. Nomor 6. Pada hakikatnya, asesmen adalah suatu aktivitas untuk mengumpulkan informasi kondisi anak yang bermanfaat untuk A. Mengembangkan program pendidikan, B. Menyeleksi kemampuan anak, C. Menyusun laporan kemajuan belajar, atau D. Memberikan program remedial. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, mengembangkan program pendidikan. Mohon maaf, saya salah ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B, menyeleksi kemampuan anak. Nomor 7, salah satu tujuan dilaksanakannya asesmen adalah untuk A. Memberikan bimbingan khusus, B. Menempatkan siswa sesuai kemampuannya, C. Menemukan anak-anak yang kurang mampu, D. Menemukan model pembelajaran yang tepat. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Memberikan bimbingan khusus. Nomor 8. Manakah yang paling tepat mengenai definisi asesmen? Dari pernyataan berikut ini. A. Suatu proses mengumpulkan informasi melalui berbagai tes mengenai kemampuan anak. B. Suatu proses mengumpulkan informasi tentang anak berkebutuhan khusus. C. Suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis dalam upaya perencanaan dan implementasi pembelajaran. D. Suatu proses pengumpulan informasi mengenai penyimpangan perilaku anak berkebutuhan khusus. Nah, definisi asesmen itu untuk mengumpulkan informasi ya teman-teman secara sistematis dalam upaya perencanaan dan implementasi pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 9, langkah pertama dalam pelaksanaan asesmen anak berkebutuhan khusus di sekolah haruslah terlebih dahulu A. Menyusun prosedur pelaksanaan, B. Merencanakan strategi asesmen, C. Merencanakan alat asesmen, atau D. Merumuskan tujuan asesmen. Jawaban yang tepat, langkah pertama yaitu merumuskan tujuan asesmen ya teman-teman. Nomor 10. Manakah di antara teknik asesmen berikut yang sebenarnya kurang sesuai dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus? A. Tes informal, B. Tes formal, C. Observasi, D. Wawancara. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Tes formal ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.